menjadi suku kata menjadi kata. Itulah yang Tuhan pertama kali itu menciptakan apa? Menciptakan huruf bahasa. Bahasa itu dipahami oleh orang untuk dipahami. Ketika Tuhan ingin berbicara dengan malaikat atau dengan hewan, dia tidak memakai sistem komunikasi seperti dia dengan manusia. Makanya ketika penciptaan langit dan bumi, Tuhan berfirman, Bereshit bara Elohim et samim vet haaretz. Bunyinya begitu, Bereshit. Makanya kalau belajar mendalam, kita akan mengetahui dalam Midrash bagaimana huruf-huruf itu datang kepada Tuhan dari mahkota Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk dijadikan inisial pencipta langit dan bumi. Dimulai dari huruf Taf yang paling belakang, huruf Taf. Huruf Taf bilang, ya Tuhan, ciptakan langit dan bumi ini, kiranya Engkau menciptakan langit dan bumi dengan inisial aku Taf atau T. Kenapa? Karena di waktu yang akan datang Engkau akan memberikan Taurat kepada Bani Israel. Tapi kata Tuhan, oh jangan, karena dengan huruf mula ada kata-kata yang negatif, misalnya tamei, najis atau apa gitu. Baru huruf Shin juga demikian. Ya Tuhan, ciptakanlah bumi ini dengan inisial aku Shin, karena di waktu yang akan datang ada Shaddai, adalah salah satu namamu. Oh jangan, kata Tuhan, karena dari namamu ada kata Sheker atau tukang nipu, berbohong. Terus sampai huruf Bet. Ya, huruf Bet. Huruf Bet datang kepada Tuhan, Tuhan ciptakan langit dan bumi ini dengan inisial nama aku Bet atau B. Kenapa? Karena waktu yang akan datang orang akan memberkati namamu dengan kata Baruch Ata Adonai. Itu orang Yahudi kalau berdoa ya, Baruch Ata Adonai, diberkati oleh Engkau Tuhan, Raja pencipta semesta alam dan sebagainya. Tuhan menganggap itu baik dan Tuhan menjadikan huruf B sebagai awal dari penciptaan. Bunyinya gimana B? Bereshit bara Elohim. Nah, bagaimana dengan huruf Alef yang paling awal, huruf Alef atau Alif dalam bahasa Arab? Gimana dengan huruf? Karena huruf itu adalah huruf yang tidak klaim apapun, yang tidak memohon apapun. Dia adalah huruf yang silent. Di dalam bahasa Ibrani huruf alif itu silent. Karena dia silent ketika dia dibandingkan dengan huruf-huruf lainnya. Nah, oleh karena dia tidak minta apa-apa, Tuhan memberikan dia suatu privilege, dijadikan yang paling terdepan. Ya, misalnya kitab Kejadian, Alef, ya pertama, ya kan. Bereshit bara Elohim et samim vet haaretz. Begitu. Jadi orang Yahudi memahami semua itu dari 4 sisi cara pandang. Satu ayat 4 sisi cara pandang. Yang disebut pardes, psat, remes, dras, dan sot. Jadi kita bisa paham semua. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang firman menjadi manusia, itu bullshit. Tidak ada ajaran itu di dalam Yahudi. Firman itu adalah murni perkataan. Seperti Musa juga berfirman, seperti Yosua juga berfirman, seperti Harun juga berfirman. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Firman itu adalah bahasa komunikasi Tuhan dengan manusia. Makanya diciptakan dulu huruf supaya apa? Supaya terbangun sistem komunikasi dengan manusia. Gitu. Begitu caranya. Lanjut. Baik. Saya sambung soal teofani ya, Bang Jenye ya. Teofani itu kalau kita yang tadi si Ovid kan ngeyel, enggak, teofani itu dari keyahudian. Nah, ini kita tunjukin aja langsung. Ini dari artuk.org. Other epiphanies meeting the gods of Greece and Rome. Ini ketemu Tuhan. Ini emang orang-orang pagan ini selalu bertemu dengan para dewa Yunani dan Roma. Ya. Gimana Bang? Iya. Nah, we have ini aja. Kita semua pernah mengalami pencerahan. Itu adalah momen pemahaman dan menakjubkan yang tampaknya menyebar. Kita seperti sambaran petir. Namun pencerahan umum ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arti asli dari kata tersebut. Pencerahan tradisional adalah penampakan dewa kepada makhluk fana. Ini juga disebut sebagai teofani. Itu konsep Yunani memang. Nah, habis itu kita ke sini. Epiphany, ini kan tadi Epiphany kan, teofani kan. Nah, ini memang Christian holiday commemorating first manifestations of Jesus Christ. Jadi memang diambil sebagai dari mana itu diambilnya? Dari pagan. Iya. Tapi memang kita nggak bisa salahin jemaat-jemaat ini yang sudah terpapar. Iya.
keyakinan ini gitu. Karena mereka kan dari kecil diajarin begini sama bapaknya, sama ibunya, sama pendetanya begini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari paparan-paparan yang menyesatkan. Cara kita lihat Salam, selamat malam. malam. Kita lihat bagaimana Abraham ya. Abraham itu mencari Tuhan nggak sembarangan. Dia lihat, oh ini Tuhan. Oh ternyata bukan. Dia cari Tuhan yang benar. Nah, carilah Tuhan yang benar dengan cara apa? Gampang. Kamu duduk aja. Kamu duduk, meditated, terus kamu ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan pencipta alam semesta. Aku ingin tahu yang benar tuh yang Tuhan yang mana. Karena ada Tuhan Konghucu, ada Tuhan Buddha, ada Tuhan, banyak Tuhan-Tuhan itu. Gitu. Cari kebenaran itu langsung. Mudah-mudahan dia akan memberikan jalan untuk kamu bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena Allah Israel, Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan manusia. Lanjut. Tapi gini Bang Billy, ini yang lucunya nih, yang dari kemarin saya lucu banget yang menggelitik nih. Mereka bangga dengan kepaganannya. Dengan mereka membaca Al-Quran, habis itu di Al-Quran dibilang Allah menyesatkan. Allah mengirim iblis atau setan menyesatkan. Kalau saya ya Samawi ya Bang Billy ya, itu bukan serangan. Kenapa? Karena Tuhan saya maha kuasa. Dia menciptakan segalanya, kebaikan dia menciptakan, keburukan dia mencipta semua. Dia maha pencipta. Tapi pagan-pagan ini berpikir bahwa Tuhan mereka nggak menciptakan kejahatan, hanya kebaikan. Itu karena, kenapa demikian? Coba kita buka kitab Yesaya. Aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Padahal bunyinya nggak begitu. Iya, tadi itu kita bahas tuh 457 iya, kan? Aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu sudah jelas. Belum lagi ntar di dalam kitab Torah, Rehna tatile fanekahayom etahayb fetato fetamafet fethara. Pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kebaikan dan hidup, kejahatan dan kematian. Itu jelas. Boleh diskusi dua arah? 10 arah juga boleh, 100 arah juga boleh. Ini kita lagi dua arah nih tadi. Tapi mau ikutan silakan, bertiga nih kita 3 arah. Silakan. Enggak, ini Bang Jibril imannya apa? Terus ini Bang 3 juta ini apa? Saya Muslim. Maaf, saya baru. Oh ya. Terus Bang yang monotri ini apa? Bang Billy Yahudi. Bang Billy. Jus. Yahudi. Yahudi. Oh ya. Nah tadi saya sempat dengar tuh katanya Tuhan menampakkan diri tapi lewat api begitu kan kepada Musa. Di balik api begitu, suara aja, ya kan? Bang Billy? Nggak ada penampakan diri itu nggak ada. Karena diri itu tadi bilang Musa kenapa? Itu Teofani Yang ada suara keluar tuh. dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu Iya, rupa wujud pun tidak. Dari tengah-tengah suara, dari tengah-tengah api kan? Dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu Iya. wujud pun tidak, gitu. Iya, dari tengah-tengah api kan? Nah, Bang Jibril, bagaimana dengan Tuhan Anda? Iya, memang Tuhan saya Samawi itu pernah menjadikan benda seperti dari arah pohon itu sebagai tabir. Enggak, itu Musa tuh. Itu Musa tuh. Oke, enggak. Tuhan Saya udah baca, ya. membentuk segala sesuatu bisa jadi tabir. Begini. Tapi enggak menunjukkan diri. Begini Bang Jibril. Begini saudara. Nah, Tuhan Apa itu? Oh, mau jelasin kan Tuhan. Oke. aulanya Bang Jibril. Sebutnya yang benar, Bang. Allah. Sebutnya yang benar. Nanti iya, Abang saya iya. panggil Tuhan Jasjus marah. Enggak, kan saya kan bukan Ya nyebutnya yang benar. Ya nyebutnya yang saya benar nggak tahu. Allah. ya Tuhan aja dah, Tuhan aja dah. Oke, siap. Tuhannya Bang Jibril kan diperkenalkan oleh rasulnya Bang Jibril, iya kan? Ya enggak? Iya. Nah, berarti kita mulai dari sana seharusnya. Tahap 14. Kita mulai dari sana, mulai dari sejak perkenalan Rasul memperkenalkan Tuhannya. Nah itu kan mulai dari sana itu pernah nggak seperti itu gitu loh. Bentuk Tuhan saya yang apaan sih yang Abang tanyain? Nggak kan tadi ada saudara Bang Billy ini kan bilang Tuhan kan bersuara.
Laisha Kamisliin Syai'un. Tuhan saya Laisha Kamisliin Syai'un. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Oh, berarti beda kan? Tuhannya beda kan? Ya itu sama dengan dalam Enggak, dalam maksudnya Tuhannya istilah beda Judaism sama itu Lah itu mau dijawab. Tuhannya beda kan? Itu mau dijawab. VN Haguf VN Guf apa Tuhan itu tidak memiliki bentuk bersama tubuh jasmani. VN lo narok elaf kedua satu dan kudus saya tidak lagi bisa tidak disamakan membahas dengan tentang siapapun. saya lagi tidak membahas tentang tubuh jasmani, saya tidak lagi membahas tentang apapun itu. Saya bahas sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Billy tentang Tuhan bersuara dari balik api itu kepada Musa. Saya lagi membahas tentang itu. Bisa dipahami Bang Jibril? Iya, saya menjelaskan Tuhan saya bentuknya Laisha Kamisliin. Saya pun Kok jadi lo yang pun. merintah sih? Bukan saya merintah. Nah, ditanya balik Tuhan kok berfisik. Ini deh, jadi lo yang ngatur lo. Kalau mau lebih santun lebih enak lah, ngomongnya lebih enak lah. Kok pakai belum ditanya balik aja udah ngeyel-ngeyel. Gimana Ovid? Tadi mau nanggepin? Ya sedikit jujur bang, tapi saya belajar ya bang. Mohon maaf nih ya bang, saya jujur tapi Profesor Abang nih ya dari John D. Levinson itu menolak loh bang kalau itu di Yesaya 45 ayat 7 itu bukti bahwa Yahweh menciptakan kejahatan, tapi itu lebih merujuk pada bahwa malapetaka atau kesudahan sebagai bentuk keadilan Tuhan terhadap umat manusia, bukan kejahatan moral. Jadi untuk istilahnya apa ya, kalau manusia melakukan kejahatan dia akan memberi hukuman dari itu, gitu sih. Oh, dia menyanggah Tuhan Bang Billy menciptakan kejahatan di Yesaya 45 nomor 7 bang. Dari itu Buka aja tanah ya, bisa dibesarkan. Nah, abang udah gede. Oh iya, bentar ya. Jadi profesor atau sejarah itu memiliki lawannya, apa sih istilahnya, versinya. Sejarah pun ada versi-versinya, profesor pun ada versi-versi, ada yang versi ini, ada antitesisnya gitu. Oke, ya saya berapa? Tapi kita harus kembali. Berapa? ya saya 45 ayat 7. 45 ayat 7. Ayat 7. Yotser or ufore chosech ose shalom ufore ra ani Hashem ose kol ela ya. Nah, artinya apa? I am the one who forms light and created darkness, who makes peace and create evil. Ini tertulis. Akulah Hashem yang membuat itu semua. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kejahatan, bukan artinya Tuhan oke dengan yang jahat. Makanya itu ini nyambung dengan kitab Taurat. Ini kan kitab para nabi. Pada hari ini aku mengharapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kejahatan dan kematian. Pilih yang baik supaya engkau hidup, gitu. Itu sudah jelas. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia namanya apa? Free will untuk memilih. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya, termasuk dengan malaikat, ya. Malaikat itu patuh kepada Tuhan, termasuk iblis. Iblis itu patuh sama Tuhan. Ya, sebagai apa dia? Di dalam pandangan Judaism ya. Dia adalah sebagai sparring partner manusia untuk mendapatkan apa? Pahala dan punishment, reward and punishment. Ketika setan itu menjadi menggoda kita, memberikan pilihan dalam hati kita untuk memilih yang jahat, dan kita memilih yang jahat, tanpa setan free will gak berguna. Tanpa free will setan nganggur, gitu. Jadi baik setan semua itu, makanya kita lihat waktu Ayub, dari mana aja kau Tan, ini ngomong bahasa Betawi ya, Tan dari mana aja ente, habis muter-muter, lu lihat gak hamba gue si Ayub? Oh iya lihat. Bagaimana menurut lu? Ya jelas aja ente magerin, coba pagerin ente buka. Akhirnya oke, kata Tuhan, kau bisa apain saja si Ayub, tapi kau tidak bisa mencabut nyawanya. Artinya apa? Bahkan setan meminta izin kepada Tuhan untuk memberikan ujian
apa namanya, iya, kepada Ayub. Dia minta izin. Jadi tidak ada sesuatu apapun di jagat kolong langit ini tanpa kendali Tuhan, tanpa izin dari Tuhan. Tidak mungkin bisa terjadi. Begitu. Lanjut.